Salam sejahtera pemirsa, senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada saat ini buku ini menceritakan kepada kita bagaimana kesehatan rohani dan juga kesehatan jasmani kita sangat-sangat penting. Karena dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi dalam keadaan apapun, dalam keadaan duka maupun suka, biarlah kita selalu bersuka cita dalam keadaan apapun itu, walaupun berat. Tetapi biarlah kita selalu meminta pertolongan Kristus agar kita selalu bersuka cita dalam keadaan apapun. Pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-11 dengan judul Home Run Tuhan bagi Anda. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 dengan bunyi, sebab Kristus adalah ya, bagi semua janji Tuhan, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Tuhan. Termasuk dalam inti pembacaannya, Sean Butler sekarat karena kanker pada usia 7 tahun. Tubuhnya yang rapuh dan lemah terbaring dalam keadaan koma. Kanker telah menyebar pada 90% otaknya. Pada 9 Agustus 1982, ayah Sean setuju dengan para dokter bahwa jika dia berhenti bernafas, mereka tidak akan mencoba berusaha menghidupkannya kembali. Namun, 4 hari kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Baseman pertama Red Sox, Dave Stapleton, pahlawan Sean, mengunjunginya. Setelah mendengar suara sang juara olahraga, Sean justru terbangun dari keadaan komanya dan berbicara selama beberapa menit tentang bisbol. Kemudian, Stapleton mencodongkan tubuhnya di atas tempat tidur dan membuat janji. Besok, katanya, saya akan memukul 1 pukulan melewati pagar hanya untukmu. Mata Sean berbinar. Selama pertandingan Red Sox, keesokan harinya, sejak pertama kali datang untuk memukul, Dave Stapleton sudah memiliki tekad dalam penampilannya. Dengan kilauan baja di matanya, dia memukul bola melewati dinding kiri lapangan untuk home run. Dalam bisbol, home run disingkat HR, dilakukan ketika bola dipukul sedemikian rupa sehingga pemukul mampu mengelilingi bas dan mencapai home plate dengan aman dalam satu permainan tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh tim bertahan. Jadi bagaimana buku ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang mengidap penyakit kanker yang berusia umur 7 tahun yang bernama Sean Butler, di mana Sean ini dia mengalami kanker di saat dia berumur 7 tahun. Dan dikatakan di sini bahwa 90% penyakit kanker ini telah menyebar ke otaknya si Sean ini. Dan dikatakan bahwa Sean setuju dengan para dokter bahwa jika Sean berhenti bernafas, mereka tidak akan mencoba atau tidak akan berusaha lagi untuk menghidupkan Sean kembali. Tetapi dikatakan di sini ada suatu mujizat yang sangat luar biasa terjadi kepada anak berusia 7 tahun ini. Dikatakan di sini bahwa 4 hari kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi kepada Sean, di mana Sean ini bangun dari komanya ketika dia mendengar suara dari Stapleton, pahlawan Sean. Dia mengunjungi Sean dan setelah mendengar suara sang juara olahraga, si Sean langsung terbangun dari keadaan komanya. Di situ semua orang terheran-heran ketika melihat si Sean ini terbangun dari koma. Dan dikatakan bahwa selama beberapa menit Sean dan juga Stapleton berbicara tentang bisbol. Mereka berbincang selama beberapa menit. Dan kemudian Stapleton mendekatkan dirinya kepada Sean dan dia membuat suatu janji, yaitu ketika dia membuat janji, besok katanya saya akan memukul 1 pukulan melewati pagar hanya untukmu. Dan di sini dikatakan matanya Sean kemudian berbinar-binar setelah mendengar perkataan dari Stapleton ini. Ini juga halnya sama seperti kita, di mana kita ketika mendengar suara Tuhan, cerita daripada si Sean ini mengingatkan kita kembali, menginspirasi kita kembali bagaimana Sean ini sama seperti kita. Dan juga Stapleton ini sama halnya seperti Tuhan. Ketika Sean ini mendengar suara dari Stapleton ini, dia langsung terbangun dari keadaan komanya. Dia sadar bahwa ada sang juara datang untuk menemui dia. Bagaimana cerita ini juga mengingatkan kita kembali bagaimana tentang suara Tuhan. Apakah kita sebagai umat manusia masih bisa mendengarkan suara Roh Kudus? Apakah kita sebagai umat manusia masih bisa mendengar akan suara daripada Tuhan kita? Ataukah kita sudah tidak bisa lagi mendengar akan suara daripada Tuhan? Katakan di sini, biarlah setiap suara Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, biarlah ketika Tuhan memanggil kita untuk pulang, karena kita sebagai umat manusia seringkali sudah terlalu melenceng jauh daripada peraturan-peraturan Tuhan. Kita selalu mengikuti jalan-jalan Tuhan sehingga Tuhan memanggil kita sebagai domba yang hilang. Dia menarik kita kembali untuk lebih dekat kepadanya. Tetapi pilihan ada di tangan kita masing-masing. Pilihan itu Tuhan berikan kepada kita masing-masing, sama halnya seperti Sean ini. Diberikan pilihan
Ketika kamu mendengar suaranya Stapleton, apakah kamu mau bangun dari tidurmu itu, ataukah kamu terus tidur? Sama halnya seperti kita. Ketika kita mendengar suara Roh Kudus atau mendengar suara Tuhan, janganlah kita menutup pintu hati kita. Janganlah kita menutup telinga dan juga mata kita untuk tidak mendengarkan akan suara Tuhan dan juga suara Roh Kudus. Karena dikatakan bahwa ketika kita hari demi hari terus menolak akan suara Roh Kudus dan juga selalu menutup pintu hati kita untuk Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus dan juga Tuhan akan perlahan-lahan menghilang dalam diri kita. Dan dikatakan kita tidak bisa lagi membedakan mana hal yang baik dan juga mana hal yang jahat. Jadi pelajaran sangat luar biasa kepada kita masing-masing. Di sini mengingatkan kita selalu bagaimana setiap suara-suara Tuhan, setiap jalan-jalan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, janganlah kita selalu melenceng daripada itu. Janganlah ketika kita sudah mendengar suara Tuhan tetapi kita mengabaikan suara itu. Tetapi dikatakan biarlah kita mau sama seperti Sean yang berusia 7 tahun ini. Biarlah kita mau bangkit untuk mendekatkan diri kita lagi hari demi hari. Dan dikatakan di sini bahwa 5 bulan kemudian Dr. Sean bingung. Mereka tidak lagi menemukan jejak keganasan kanker. Anak laki-laki itu tampaknya hampir pulih sepenuhnya. Keluarganya bahkan merencanakan perjalanan ke Disney World. Apa yang membuat perbedaannya? Beberapa orang percaya bahwa hal itu adalah harapan. Pahlawan Sean membuat janji dan menepati janji itu. Mungkin dengan melakukannya dia membuka pintu harapan bagi Sean. Sangat luar biasa dikatakan bahwa 5 bulan kemudian dokter yang merawat anak laki-laki ini atau Sean ini, dia merasa terheran-heran dan juga dia bingung karena mereka tidak lagi menemukan jejak kanker atau menemukan jejak keganasan kanker daripada tubuh Sean. Sehingga mereka itu sangat bingung dan melihat kondisi Sean yang sudah semakin hari semakin membaik dan tidak ada jejak-jejak kanker daripada tubuhnya si Sean. Jadi sangat luar biasa. Di sini mengingatkan kita kembali bagaimana ketika kita mau menerima akan Roh Kudus itu, kita mau menerima akan panggilan Kristus itu untuk mendekatkan diri kita lagi kepada Tuhan, maka kita akan pulih dari dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Tapi ketika kita sudah minta ampun, kita sudah dipulihkan dari dosa-dosa kita. Janganlah kita melakukan hal yang sama, dosa-dosa yang sama lagi, tetapi biarlah kita selalu meminta bantuan Tuhan. Kita sujud di bawah kaki salib Tuhan meminta ampun dan kita jangan melakukan itu. Dan biarlah kita selalu meminta bantuan Tuhan untuk selalu bersama-sama dengan kita untuk menuntun hari-hari kita, karena hari-hari kita ini dipenuhi dengan kejahatan. Hari-hari kita ini dikelilingi oleh si jahat, sehingga dia memakai segala macam cara untuk menjatuhkan kita, untuk kita tidak mau lagi untuk mendengarkan akan suara Roh Kudus dan juga suara akan Tuhan. Dan dikatakan di sini juga bahwa pahlawan Sean membuat janji dan menepati janji itu. Mungkin dengan melakukannya dia membuka pintu harapan bagi Sean. Sangat luar biasa ketika seorang sahabatnya datang, dia memberikan suatu janji, tetapi janji itu dia tidak ingkar. Tetapi bagaimana Stapleton ini menepati janjinya kepada si Sean, sehingga dia membuka pintu harapan bagi si Sean. Dan dilanjutkan di sini bahwa saat kita memulai tahun yang baru, tahun itu terbentang di hadapan kita dengan penuh harapan, awal yang baru dan peluang yang baru. Namun terkadang optimisme memudar menjadi kekecewaan. Kita menyadari kurangnya kemampuan kita untuk membuat perubahan yang bertahan lama. Kita gagal memanfaatkan momen ini. Pada saat-saat seperti itu, kita perlu mengingat bahwa Tuhan tidak mengingkari janjinya. Pelajaran yang sangat luar biasa dikatakan di saat kita sudah memulai tahun yang baru, kita sudah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2025 di bulan Januari ini. Katakan banyak sekali di hadapan kita terbentang banyak sekali masalah-masalah yang akan kita hadapi, cobaan-cobaan dan juga krisis yang akan kita hadapi ke depannya. Tetapi dikatakan suatu janji yang sangat luar biasa. Di sini dikatakan seperti Stapleton, dia menempati janjinya. Di sini juga Tuhan akan menempati janjinya kepada kita. Dikatakan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di saat Tuhan memberikan janji itu, di mana Tuhan memberikan janji kepada kita bahwa biarlah kita mau selalu bersandar kepadanya, biarlah kita mau selalu berharap meminta pertolongan daripada Dia, maka Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun seringkali sebagai manusia kita selalu mengikuti keinginan hati kita, kita selalu melenceng dari panggilan-panggilan Tuhan, tetapi Tuhan selalu sayang kepada kita dan mempunyai kasih karunia yang sudah terlalu besar untuk kita, sehingga Dia mau memanggil kita untuk kita lebih dekat lagi kepadanya. Dan dikatakan bahwa janganlah kita takut untuk melewati setiap masalah-masalah dan juga setiap krisis-krisis yang akan kita hadapi. Tetapi biarlah kita selalu kuatkan hati kita, biarlah kita meminta iman yang kuat daripada Tuhan. Maka Tuhan akan selalu membantu kita dalam setiap proses-proses yang akan kita jalani ke depannya.
Dan dikatakan awal yang baru dan peluang yang baru, namun terkadang optimisme memudar menjadi kekecewaan. Mungkin banyak juga kekecewaan yang akan kita alami ke depannya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia selalu menepati janjinya. Walaupun manusia memberikan janji yang palsu kepada kita, tetapi biarlah kita selalu percaya bahwa Tuhan mempunyai janji yang sangat luar biasa. Dia memberikan janji itu, tetapi Dia juga menepatinya. Dia tidak seperti kita umat manusia memberikan janji, tetapi kita umat manusia sering mengingkari akan janji-janji daripada yang kita ucapkan. Katakan bahwa pada saat-saat seperti itu kita perlu mengingat bahwa Tuhan tidak mengingkari janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9, dan janjinya adalah aku tidak akan membiarkan engkau atau meninggalkan engkau. Selain itu Mazmur 37 ayat 4-5 menawarkan jaminan bahwa Tuhan akan mengabulkan keinginan hati kita. Dalam 2 Korintus 1 ayat 20, Rasul Paulus berkata semua janji Tuhan adalah ya di dalam Yesus. Dia adalah kuncinya. Yesus memberikan kuasa untuk menjalani hidup baru dan membuat harapan menjadi kenyataan. Arahkan pandanganmu padanya. Dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Pelajaran yang sangat-sangat luar biasa pada tahun 2025 ini. Kita sudah belajar hari demi hari akan kasih Tuhan yang sangat luar biasa sehingga Dia rela turun dari takhta yang kudus untuk menebus dosa umat manusia. Jadi di sini dikatakan bahwa mengingatkan kita kembali bagaimana janjinya Tuhan yang sangat luar biasa. Dia tidak pernah mengingkari akan janjinya, tetapi Dia selalu menepati janjinya. Dikatakan bahwa Dia menawarkan jaminan bahwa Dia akan mengabulkan keinginan hati kita. Dia selalu akan mengabulkan apapun yang kita inginkan, asalkan keinginan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa Tuhan tidak mengingkari janjinya, dan janjinya adalah aku tidak akan membiarkan engkau atau meninggalkan engkau dalam keadaan tersulit sekalipun. Tetapi di sini suatu janji yang sangat luar biasa. Tuhan memberikan suatu janji itu kepada kita. Biarlah kita selalu klaim janji itu, biarlah kita selalu pegang janji itu. Tapi kadang kita sebagai manusia selalu mencari Tuhan di saat kita membutuhkan Tuhan saja. Tetapi di saat kita merasa diri kita selalu diberkati Tuhan, maka disitulah kita selalu melupakan. Maka disitulah kita melupakan akan setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi biarlah janji-janji Tuhan itu biarlah kita selalu pegang. Janganlah kita selalu mencari Tuhan di saat kita butuh saja. Tetapi biarlah kita mau selalu mencari Tuhan. Mau suka mau duka, biarlah kita selalu mencari akan Tuhan. Dan biarlah kita selalu mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pertanyaan di sini dikatakan bahwa perubahan apa yang ingin Anda lakukan dalam hidup Anda? Taruhlah harapanmu pada Kristus dan bersukacitalah saat Dia berhasil mencapai sebuah home run bagi Anda tahun ini. Pertanyaan pribadi lepas pribadi kepada kita semua. Dan perubahan apakah yang saudara inginkan dalam kehidupan saudara? Biarlah pertanyaan itu boleh kita jawab masing-masing. Biarlah kita selalu doakan itu. Perubahan apakah yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita selalu taruh harapan kita semua ke dalam tangan Tuhan. Dan juga bersukacitalah karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dalam kesusahan kita biarlah kita selalu bersukacita, maka Tuhan selalu akan hadir bersama-sama dengan kita. Dan dikatakan bahwa bersukacitalah saat Dia berhasil mencapai sebuah home run bagi Anda tahun ini. Biarlah tahun-tahun yang lalu Tuhan sudah sertai kita. Tahun-tahun yang sama juga kita harus patut syukuri itu karena Tuhan sudah menjaga kita sampai sudah memasuki tahun 2025 ini. Dan biarlah kasih Tuhan dan juga penyertaan Tuhan selama 2024 kemarin janganlah kita lupakan itu, tetapi biarlah kita selalu mengingat itu sehingga Tuhan sudah membawa kita sampai masuk di tahun 2025 ini. Nah, baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati.